Iya. Dari kelompok kecil. Itu kan yang namanya sebelum menikah itu ada istilah ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf yang menurut Islam itu seperti apa, Ustaz? Apa kita kenalan? Nah, sebatas kenalan seperti apa? Terus kemudian yang keduanya ada hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling murah maharnya. Nah, itu juga mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan sesuai realita kita saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah masalah ta'aruf. Bagaimana ta'aruf? Tentunya dalam Islam mengajarkan ta'aruf. Yang pertama, di dalam ta'aruf kita menjauhi hal khalwat, ya. Kita kadang-kadang ta'aruf calon suami, calon istri duduk, kemudian tidak ada yang mendampingi. Dibiarkan mereka berdua duduk, 4 mata, ngobrol 4 mata. Ini bukan ta'aruf yang diajarkan oleh Islam tentunya. Karena apa? Karena saat itulah setan akan masuk. Itu setan akan masuk. Dan obrolannya di luar ta'aruf nanti. Maka dari itu ketika proses ta'aruf harus didampingi oleh wali. Harus ada orang. Karena ta'aruf ini kan nggak mesti kita ngomong secara mendetail. Hal-hal yang poin. Yang sifatnya garis besar. Itu aja. Apa yang dibicarakan itu? Nah, pokoknya kan sudah jelas. Tentunya dari ta'aruf. Ya. Kadang-kadang kan kita misalkan contohnya apa kekurangan kita, misalkan kita punya kita punya penyakit. Iya itu. Jadi wali wanita harus menceritakan dalam ta'aruf tersebut tentang wanita ini, tentang gadis tersebut, tentang kekurangannya, tentang posisinya, tentang itu, kemudian tentang kebiasaan. Demikian pula dari pihak laki, iya, sehingga tidak timbul saling salah memahami. Karena itu akan merusak rumah tangga kita. Yang jelas, ta'aruf di dalam Islam itu untuk mengenal, ya, untuk mengenal secara garis besar. Dan itu pun dalam ta'aruf tetap kita harus menjaga norma-norma Islam, ya, tentunya, ya. Jangan sampai ta'aruf membuka aurat umpamanya. Aurat yang dimaksud rambut, kemudian dengan pakaian yang minim sekali. Itu bukan ta'aruf. Itu bukan ta'aruf. Ta'aruf yang diajarkan oleh Islam. Ini karena apa? Ini adalah muqaddimah. Kita mau nikah harus dimulai dengan baik. Sehingga diakhiri pun nanti sampai langgeng di depan rumah tangga. Kalau sudah dimulai dengan hal-hal yang menginjak-injak syariat Allah, nanti rumah tangga itu akan hambar. Rumah jaminan Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa nggak kita dapatkan? Na'udzubillah. Maka mulailah dalam ta'aruf dengan hal-hal yang Allah syariatkan. Sehingga Allah benar-benar memberikan berkah rahmatnya kepada pasangan, calon pasangan suami istri tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah sebaik wanita, ya, adalah yang paling murah maharnya. Ya, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud juga bahwasanya kalau kita melihat kepada kitab-kitab ya, para imam-imam mengenai permasalahan mahar itu tuqaddar, artinya disesuaikan dengan kondisi, ya, disesuaikan dengan kondisi. Tidak terlalu tinggi, juga posisinya menengah. Ya, posisinya menengah. Mahrul mithl namanya. Mahrul mithl itu adalah mahar yang posisinya rata-rata. Artinya tidak memberikan tarif. Ya. Na'udzubillah, banyak juga para orang tua yang salah mendidik anaknya, itu memberikan tarif kepada anaknya.
saya mau dihargai sekian. Saya kan suara rata-rata ini betul. Kenapa? Bukan ngasih tarif, tapi dengan rata-rata tadi itu kan. Dia mungkin punya orang tua, dia punya gambar rata-rata ini. Itu rata-rata, itu cuma untuk menjaga kemaslahatan, menjaga perasaan. Itu sebenarnya rata-rata itu bukan sebuah standar ya. Cuma kemaslahatan, untuk kemaslahatan. Bukan standar yang harus sekian, bukan. Itu semua kan bisa dimusyawarahkan. Itu cuma untuk menjaga kemaslahatan, menjaga perasaan. Ya. Maslahah ini perlu dijaga. Kemudian di dalam mahar kita nggak boleh mughalat ya, terlalu tinggi. Ini yang kadang-kadang juga dialami beberapa negara Islam yang terjadi. Di negara-negara Arab itu luar biasa untuk permasalahan mahar, sangat luar biasa. Sehingga di sana banyak sekali timbulnya al-anusa. Anusa itu dalam bahasa Arab adalah perempuan yang nggak kawin-kawin sampai umur 40, kemudian laki-laki yang nggak kawin-kawin sampai umur 50. Al-anusa. Anusa itu artinya membujang. Hidup membujang. Ini juga menjadi masalah. Permasalahan sosial yang perlu kita selesaikan bersama ya. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita mughalat fil muhur, bermahal-mahalan dalam mahar. Malah itu sekarang menjadi tren di kalangan kita. Fulan maharnya sekian, fulan maharnya sekian. Kasihan mereka yang tidak mampu, mereka yang baru merintis usahanya, para pemuda yang baru merintis usahanya, ingin menjaga dirinya agar tidak berbuat maksiat. Kemudian karena terbentur dengan permasalahan mahar yang sangat mahal sekali, maka yang dosa siapa sekarang? Tentunya orang yang memberikan mahar yang sangat tinggi. Dosa. Karena anak itu sebenarnya adalah amanah dari Allah. Bukan barang jual beli. Yang enak kita jual, kita beli, bukan. Kalau patokannya adalah jual beli, akan menjadi permasalahan dari dalam rumah tangga. Saya sudah kasih Anda mahar sekian kok masih begini. Itu akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Dan itu perlu diperhatikan kepada para wali, ya, ada para wali, agar dalam permasalahan mahar ini haruslah cari jalan yang maslahat. Jangan sampai memberatkan calon suami. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang permasalahan mahar.